Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari Yayasan Spirit of Aqsa yang berada atau yang berpusat di Jakarta, insya Allah akan memberikan sedikit kabar atau ta'lim yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Itu adik-adik, nanti aja. Jadi kami minta kepada jamaah untuk meluangkan waktunya mendengarkan sekaligus menyambut silaturahim oleh Syekh Suhaib. Padanya kami persilahkan. Tafadhal ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد، فإني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في شهر رمضان وأن يتقبله منا وأن يعيننا فيه على حسن الصيام والصلاة والقيام وتلاوة القرآن وأن يتقبله منا ويعتق فيه رقابنا من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, semoga dengan puasa-puasa yang kita laksanakan, dengan salat yang kita qiyamkan, dengan tilawah-tilawah Al-Quran yang kita baca, menjadi penyebab diberatkannya amal ibadah kita dan terhindarnya kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ahibati fillah, yamurru alaina syahru Ramadan fi hadzal 'am ونحن نشهد حرب إبادة جماعية شاملة على أهل غزة. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di dalam bulan suci Ramadan. Begitu pula dengan kami berada di dalam bulan suci Ramadan. Akan tetapi mungkin berbeda dengan keadaan yang ada tepatnya di Gaza. تتوقف الكلمات ويعجز اللفظ عن وصف ما يحدث لأهلنا هناك. Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa kata yang perlu kita dengar. Ada beberapa kalimat yang harus kita baca tentang apa yang terjadi di sana. إنها حرب تهدف لتدمير كل ما يتعلق بالإنسان والبنيان بل وحتى الحيوان والنبات. Di bulan suci Ramadan, saudara-saudara kita yang ada di Gaza merasakan yang namanya peperangan, merasakan yang namanya penindasan. Penindasan apa yang terjadi? Penindasan yang terkait dengan manusia, bahkan penindasan yang menghancurkan bangunan-bangunan, bahkan penindasan yang membunuh semua hewan-hewan ternak. إنها حرب يشنها أعداء الله اليهود ومن خلفهم أمريكا وصهاينة العالم على هذه البقعة الصغيرة. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini memerangi kita semua,
yang sampai saat ini memerangi saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Di belakangnya, pendukungnya adalah orang-orang barat. Mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini mereka sangat berkeinginan untuk merebut negeri yang kecil itu. غزة التي لا تتجاوز مساحتها 365 كيلومترا مربعا محاصرة منذ أكثر من 17 عاما. Gaza yang penduduknya hanya sekian, yang luasnya kurang lebih 3.050 meter persegi. Negeri yang sekecil itu diperebutkan. Negeri yang sekecil itu, negara yang sekecil itu ingin mereka taklukkan. أكثر من 2 مليون إنسان يواجهون كل أصناف الموت وأشدها إيلاما كل يوم. Seperti yang ada di flyer yang dibagikan kepada jamaah, beliau mengatakan saat ini yang bertahan untuk memperjuangkan Baitul Maqdis jumlahnya kurang lebih 2 juta orang. يواجهون الموت تحت قصف الدبابات والطائرات. Tidak terputus sampai saat ini mereka mengorbankan nyawanya, menumpahkan darahnya untuk memperjuangkan kebanggaan umat Islam, yaitu Baitul Maqdis. Allahu Akbar. يواجهون الإعدامات الميدانية المباشرة بدم بارد. Mereka bahkan rela mengadakan perlawanan dengan tangan kosong, face to face, tanpa dibekali apapun kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadang musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. إنهم يواجهون الموت تعذيبا داخل الأسر والمعتقلات. Mereka sudah berikrar dan berjanji bahwasanya akan memperjuangkan Masjidil Aqsa walaupun mereka harus mengorbankan nyawanya. يواجهون الموت من شدة المرض والبرد والجوع. Bahkan ada di antara saudara-saudari kita yang meninggal, yang syahid bukan karena bom, bukan karena reruntuhan, akan tetapi mereka meninggal karena kedinginan. Dan sampai saat ini begitu banyak di antara saudara-saudara kita yang meninggal karena kelaparan. شأنهم مثل شأن أصحاب الأخدود الذين ألقوا في النار بلا ذنب سوى أنهم آمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Tidak ada yang bertahan, tidak ada yang bermukim di sana kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berjuang, tidak ada yang betah di sana kecuali mereka yang benar-benar mengaplikasikan, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. حتى هذه اللحظة أكثر من 31,000 شهيد ارتقوا في سبيل الله تعالى بهذه الشهور القليلة المنصرمة معظمهم من النساء والأطفال. Sampai saat ini di beberapa minggu yang lalu kurang lebih 31 di antaranya ada wanita-wanita dan anak-anak saudara-saudari kita yang meninggal. إخوتي في الله لست هنا معكم لأذكركم بأمور تعرفونها وتتابعونها عبر الشاشات يوما بعد يوم. Kami berdiri di sini hanya ingin memperingati, hanya ingin memberikan kabar. Semoga saudara-saudara kita yang ada di sini terus melihat, terus menyaksikan apa yang sedang kami perjuangkan di sana, yang merupakan juga amanah-amanah kita semua. لكنني هنا لأذكر نفسي وأذكركم بحرمة دم الإنسان المسلم التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا
أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. Dan juga bukan hanya saya ingin memperingati kepada saudara-saudara, saya juga memperingati kepada diri saya sendiri, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perjuangan itu walau sekecil apapun yang kita berikan, seperti susunan batu yang tadi disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketika kita ikhlas, ketika kita betul-betul berjuang, maka itu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. إخوانكم في غزة وعموم فلسطين أكدوا عنوانهم وثبتوا بوصلتهم في هذه الحرب، فقد قاموا استغاثة لنداءات المسجد الأقصى المبارك الذي يئن كل يوم. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina telah berikrar, telah berjanji bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Baitul Maqdis. Saudara-saudara kita yang ada di sana telah berjanji bahwasanya mereka akan tetap memperjuangkan Masjidil Aqsa. Saudara-saudara kita yang ada di sana telah berikrar bahwasanya dia akan tetap menjalankan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan kemuliaan kita semua sebagai umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, walaupun mereka harus mengorbankan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Takbir. المسجد الأقصى الذي هو عنوان شرف الأمة والذي هو آية في كتاب الله تعالى، يقول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Masjidil Aqsa ini adalah kemuliaan kita semua. Isyraf. Perlu kita jaga kemuliaan ini. Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama kita sebagai seorang muslim. Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan seorang hamba, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, kata Allah, sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Al-Masjidul Aqsa الذي هو جزء من عقيدة المسلمين جميعا وليس فقط الفلسطينيين. Ketika kita berbicara tentang Masjidil Aqsa, berarti kita berbicara tentang akidah. Orang muslim harusnya menganggap Masjidil Aqsa itu merupakan sebagian daripada akidahnya. Masjidil Aqsa ini adalah akidah kita, bukan milik orang-orang Palestina. لقد وقف إخوانكم في فلسطين بوجه المخططات الأمريكية والصهيونية بانتزاع الهوية الإسلامية من القدس ومحو القضية الإسلامية وبيت المقدس من ذاكرة المسلمين جميعا. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus tertanam di dalam benak kita semua, bahwasanya semua bentuk perjuangan, semua bentuk pergerakan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana demi Allah, untuk kebaikan kita semua, demi Allah, untuk amanah kita semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. أعداء الله اليهود لا يرضيهم أن يكون المسجد الأقصى هو فقط للمسلمين، يريدون أن يفرغوا المسلمين من القدس والمسجد الأقصى ويزرعون بدلا منه هيكلهم المكذوب. Apakah kita mengetahui bahwasanya salah satu pergerakan yang mereka lakukan di sana adalah mereka berusaha mengusir penduduk-penduduk atau saudara-saudara kita dari sekitaran Masjidil Aqsa. Lalu kemudian mereka, orang-orang Yahudi, ingin menanami tumbuhan-tumbuhan dan ingin melenyapkan Masjidil Aqsa. ومخططات أعداء الله اليهود في هذا الشأن كثيرة يصعب إحصاؤها، ولكن من أهمها
تفريغ القدس والأقصى من المسلمين وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود. Mereka banyak menggali lubang-lubang di sekitar Masjidil Aqsa. Salah satu harapan mereka dan tujuan mereka adalah agar supaya suatu saat nanti dengan lubang-lubang yang ada sampai di bawah bangunan Masjidil Aqsa, mereka bisa menenggelamkan Masjidil Aqsa. وآخر مخططاتهم الخبيثة هي استخدام البقرات الحمر التي يأتي معتقدهم المكذوب أنها سوف تقدم قربانا لاستخدام الهيكل وهدم الأقصى. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Bahkan perbuatan yang sangat keji yang mereka lakukan. Mereka menggiring sapi-sapi merah mereka. Lalu mereka menyembelih di tengah-tengah Masjidil Aqsa, menumpahkan darahnya, memenuhi dinding-dinding Masjidil Aqsa sebagai tumbal, sebagai ritual ibadah-ibadah mereka. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء. قالوا: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwasanya, insya Allah, selama saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis tidak menyerah, maka tidak akan ada penyerahan yang akan diserahkan oleh umat Islam seluruh dunia. Selama saudara-saudara kita yang berjuang di sana masih tetap bertahan, maka tidak akan ada pemberian sedikit pun terhadap musuh-musuh Allah. Kata sahabat, siapakah yang bertahan ya Rasulullah? Mereka saudara-saudaramu yang ada di Masjidil Aqsa. وأن في غزة صمدوا ويصمدون في وجه هذا العدوان الغاشم. إنهم يقاومون جيشا مجهزا بكافة أنواع العتاد وأكثره تطورا وتعقيدا في مقابل إمكانياتهم البسيطة والمتواضعة التي هي من صنع أيديهم، يقينا منهم بكلام الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang sering mereka pakai untuk menyemangati mereka untuk berjuang. Walau mereka harus berhadapan dengan musuh-musuh Allah tanpa perisai. Walau mereka harus berhadapan dengan tank-tank besar dengan segenggam batu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Ketika kamu melempar, bukan kamu yang melemparnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melemparnya. Innahum yu'minuna biwa'di Allah Subhanahu wa ta'ala wa anna an-nasra min 'indih. Yaqulu ta'ala: "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Mereka selalu yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurakum." Apabila engkau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatmu. Wa antum hunak yatajarra'una as-sabra 'ala al-bala' yaqinan minhum biwa'di Allah Subhanahu wa ta'ala bil bushra lis-sabirin. Yaqulu ta'ala: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Betul-betul mereka telah mempraktekkan yang namanya sifat sabar. Apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran, itu yang telah mereka rasakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Cobaan dari rasa takut, dari rasa lapar, dari rasa kekurangan harta dan buah-buahan. Mereka telah merasakan semua itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayatnya, "Wabasyiris sabirin." Maka berikan berita gembira terhadap orang-orang yang sabar. Ahluna hunaka yasbiruna wa yathbutun. لأن قدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين وإمام الثابتين والمجاهدين. Saudara-saudara kita yang ada di sana, insya Allah mereka mengatakan kedua contoh kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat sabarnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap tenangnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. إنهم يؤمنون أن جهادهم وصبرهم يفوق بالأجر منزلة العابدين الآمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يعدل الجهاد فقال: لا أجده. Mereka berjuang di sana, mempertahankan keimanannya, lalu kemudian mempertahankan kehormatannya, berjihad, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, إن مما يثبت إخواننا في غزة هو معرفتهم ويقينهم أن أمة الإسلام أمة حية، وأن من ورائهم شعوبا حرة تنصرهم وتقف معهم. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu, mereka selalu merasa hidup. Mereka selalu merasa hidup, walau setiap hari banyak di antara mereka yang menjadi korban. وإننا لنذكر مواقف هذا الشعب الطيبة في إغاثة ونصرة إخوانهم في فلسطين وغزة. Jadi jangan pernah berhenti untuk mendoakan dan untuk memberikan perhatian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza atau Palestina. أنتم لستم متواجدين بأجسادكم في غزة وفلسطين، ولكن أعمالكم ودعمكم ومواقفكم المشرفة تصل أهلكم هناك ويفرحون بها كثيرا. Kami mengakui walaupun saudara-saudara kita yang ada di Indonesia itu tidak berada di sana, akan tetapi kebersamaannya, pengorbanannya, partisipasinya sangat mereka rasakan, dan kami akui bahwasanya saudara-saudara dari negara-negara yang paling terdepan untuk membersamai perjuangan ini adalah saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. فنحن نشهد وجود الكثير من المستشفيات والجمعيات الخيرية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم التي هي بدعم أهلنا في إندونيسيا. Masya Allah, bahkan di tengah-tengah peperangan, anak-anak kita yang ada di sana masih menghafal Al-Quran. Mereka masih menghafalkan Al-Quran dengan biaya-biaya yang terkumpul atau donasi yang terkumpul dari Indonesia. إن من أعظم واجباتنا أن ننصر أهلنا في هذا الوقت وفي كل وقت، فهي من أعظم الواجبات. يقول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. Kemudian yang terakhir jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membersamai perjuangan ini. Mari kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang membantu sebuah perjuangan, maka sesungguhnya dia telah berjuang. As'alullah subhanahu wa ta'ala alladhi jama'na fi hadzal bait at-tayyib an yajma'na ghadan fi sahat al-Masjid al-Aqsa fatihin muharririn bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga Masjidil Aqsa. Kama as'aluhu ta'ala أن يبارك في هذا البلد الطيب وأهله وأن يجعله بلدا طيبا مباركا وسائر بلاد المسلمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga penduduk-penduduknya insyaallah. كما أشكر الإخوة القائمين في مؤسسة سبيرة الأقصى على هذه الدعوة المباركة، وأشكركم أنتم كذلك على حسن الاستماع، فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kemudian kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yayasan yang bekerja sama dengan kami. Kami juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada pengurus masjid yang memberikan kesempatan. Terlebih lagi kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang menyempatkan waktu